Karena untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, perlu pakaian yang baru. Makanya sebelum kita masuk hadirat Tuhan, kenapa kita harus mengakui pelanggaran kita, dosa kita. Kita seringkali, saya penyembahan kok susah ya masuk hadirat Tuhan, kok susah banget. Saudara harus minta ampun kalau ada yang salah. Supaya bisa masuk hadirat Tuhan. Bahkan firman Tuhan kan berkata begini, kalau engkau mempersembahkan sesuatu di atas mezbah, kamu ingat sesuatu yang ada di hati saudaramu tentang kamu. Tinggalkan dulu persembahanmu di atas mezbah, pemberesan dulu dengan temanmu, baru kembali. Karena kita harus dalam keadaan bersih. Bukan mau bersih-bersih sendiri, nggak bisa. Pakaian bukan kita yang ngadain. Pakaian bukan kita yang sediain, bukan kita yang bikin. Tapi Tuhan yang sediakan. Dengan apa kita minta pengampunan, Tuhan akan pulihkan pakaian kita. Karena kita harus kudus. Makanya pada waktu rapture nanti, pakaian yang Tuhan cari. Bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Keinginan dosa mencemarkan pakaian. Berikutnya, di dalam Yakobus 1 ayat 15 berkata begini, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dosa itu ada 3 level. Pertama, keinginan. Kemudian, perbuatan dosa. Kemudian masuk kepada maut. Maksudnya gini, pada waktu pertama kali, saudara, iblis itu pertama ngasih ide ya, keinginan dosa. Kalau cuma baru ide keinginan, belum dosa. Tapi begitu keinginan itu kita pikirin, sehingga kita timbul pengen benar-benar dosa, kalau baru ide itu belum ya, baru ide itu kan kayak gini, saudara itu kalau disinggung orang, tiba-tiba kan kesenggol, ada tersinggung, tapi kemudian mutusin untuk tetap tersinggung, apa enggak, itu kan di pikiran. Keinginan dosa sudah membuat cemas. Di level kedua, kalau keinginan itu dibuahi menjadi dosa. Maksudnya ini, setelah kepengen, saudara mulai berbuat dosa. Ini mulai membuat pakaian menjadi koyak. Di Alkitab dikatakan compang-camping. Setelah itu, saudara terus kemudian gak bertobat, malah stay di dalam dosa. Bisa membuat pakaian itu hilang. Dan yang paling cepat membuat pakaian kita hilang, membuat kita telanjang, adalah perzinahan. Perzinahan ini adalah perzinahan bukan di pikiran ya, itu keinginan, membuat cemar. Tapi kalau sudah berhubungan badan, perselingkuhan, hubungan seks dengan orang yang bukan suami dan istri kita, semuanya itu perzinahan, itu membuat pakaian hilang. 3 level dosa. Ya ini, dosa keinginan, dosa perbuatan, tinggal di dalam dosa, akan menghasilkan maut. Nah, keinginan ya, pada waktu itu, kalau masih ingin keinginan dosa, tersinggung, kemudian ada pikiran curiga, menghakimi, itu membuat pakaian kita ternoda. Tetapi kalau kita mulai menyimpan sakit hati, mulai iri hati, mulai marah, itu adalah celah membuat pakaian kita terkoyak. Saudara harus tahu, Tuhan itu kalau mengajar firman, itu selain kita membaca firman, kedua, Tuhan memberikan wahyu, yang ketiga, Tuhan ajar lewat mimpi, lewat penglihatan, kadang juga Tuhan teguhkan lewat kesaksian orang yang pernah mengalami kejadian supranatural. Supaya kita memahami apa yang Tuhan kasih dalam firman Tuhan. Makanya kenapa saling melengkapi. Karena orang yang penuh Roh Kudus ada api. Nah, kemudian untuk supaya orang ini buka celah berarti pakainya harus robek, bukan cuma noda, saudara.
noda, belum punya celah, tapi sudah bisa didakwa, karena berarti dia orangnya bersalah. Tapi kalau buka celah, iblis bisa melemparkan roh-roh jahat. Makanya kenapa pada waktu kita mulai sakit hati, mulai harus pemberesan. Lihat, orang yang menyimpan kepahitan, ada banyak dosa-dosa yang lain yang masuk. Karena celah. Dan kalau dia stay di dalam dosa itu terus-menerus, pakaian dia bisa hilang. Terutama adalah yang perzina. Kebanyakan orang yang jatuh di dalam dosa perzina dan tidak segera pemberesan. Perzinahan yang sudah hubungan seks ya, itu pakaiannya hilang. Nah, itu yang dimaksud Tuhan bahwa kamu harus menjaga pakaianmu pada waktu Tuhan menjemput kita. Bukan hanya berpakaian, tetapi dalam keadaan pakaiannya bersih.